Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan 6. Kita kembali di devosi di pagi hari ini. Kita bersyukur diberikan waktu oleh Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan pagi hari ini adalah lanjutan dari dua video sebelumnya ya. Sudah ada bagian yang pertama di tanggal 13 Mei, lalu di tanggal 20 Mei, dan hari ini adalah bagian yang ketiga. Jadi jika kalian belum menyaksikan atau belum mengikuti dua video sebelumnya, maka Bapak meminta untuk menonton dua video sebelumnya dulu agar apa yang dipahami, apa yang kalian bisa dapat atau renungkan di video hari ini bisa berkelanjutan dan bisa lengkap ya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa tenang, berdiam dalam mendengar firman Tuhan, bahkan merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa tenang, agar kami bisa memahami bagaimana seharusnya kami melihat sebuah kesulitan, bagaimana kami bisa memahami sebuah penderitaan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita sampai di pada bagian yang ketiga ya anak-anak ya, yang ketiga. Jadi bagian yang pertama Bapak menekankan bahwa kesulitan atau penderitaan itu dialami oleh bukan hanya orang yang jahat saja, tapi orang baik juga. Dan yang poin yang kedua, Bapak di 2 minggu lalu menyampaikan bahwa ada Allah itu hadir ya. Allah itu hadir di dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang kelihatannya buruk atau kelihatannya sulit atau kelihatannya tidak baik. Contohnya ya seperti sekarang ya. Seperti sekarang kondisi kita sedang ada wabah di dunia. Kita meyakini bahwa kita menyatakan bahwa Allah itu hadir. Allah tidak meninggalkan dunia ya. Bukan seperti pemahaman yang Bapak sempat sampaikan ya, Manikeisme, yang menyatakan bahwa seolah-olah Allah bisa dikalahkan oleh setan dan ada satu ketika setan dikalahkan oleh Allah. Tidak ya, yang benar adalah Allah mengalahkan setan, Allah mengalahkan maut. Allah sudah menang ya. Allah sudah mengalahkan, bahkan Allah itu adalah penguasa dari alam semesta, penguasa dari segala sesuatu yang ada. Ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana poin yang ketiga yang Bapak ingin tekankan adalah bahwa Allah itu hadir dalam wujud yang tidak langsung ya. Jadi di video sebelumnya di perenungan sebelumnya Bapak bertanya, ajak anak-anak bertanya ya, di mana ya, apakah Tuhan hadir pada saat saya nilainya tidak baik ya? Tuhan tetap hadir ya. Nah, jadi kita harus memahami kehadiran Allah itu di dalam kondisi penderitaan kita itu seperti apa. Nah, Bapak akan bacakan kembali ya. Ayat yang sebelumnya juga sudah Bapak bacakan, Bapak akan baca sekali lagi di bagian yang ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel." Dan seterusnya. Demi Tuhan Allah Israel. Ya. Yonatan sebenarnya sedang berbicara tentang, kalau dia bilang demi ayahku, ya, demi Saul, kan kelihatan ya, Daud bisa langsung mengerti, wah ini bicara tentang Saul ayahnya. Ya. Tapi kalau dikatakan demi Tuhan Allah Israel, ya, tidak kelihatan Tuhannya, ya, tidak kelihatan Allahnya, begitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu hadir ya. Memang di dalam perjanjian lama banyak sekali Tuhan itu hadir secara langsung ya. Ya kalau kamu mengikuti ya di pelajaran sekolah minggu juga ada ya. Tuhan hadir melalui apa? Tiang awan ya, ada tiang api ya. Ada Tuhan hadir secara langsung menyatakan dirinya di Gunung Sinai ya, kepada
kepada orang yang dia pilih, tidak semua orang juga ya. Tapi ada satu kala Tuhan itu hadir secara langsung. Ya. Tapi ketika Yonatan berbicara demi Tuhan Allah Israel, Yonatan tidak senang berbicara tentang seseorang yang hadir di depan matanya atau ada di sekitar tempat itu begitu. Ya, bukan seperti dia sedang berbicara demi ayahku, ya. Dia bersumpah ini ya. Kalau begini kan kalau pakai demi itu biasanya sumpah. Gitu. Jadi Yonatan menyadari, mengakui bahwa Allah itu walaupun tidak kelihatan, tapi Allah itu berkuasa. Ya. Ini adalah penekanan dari apa yang Yonatan sampaikan. Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini. Jadi demi Tuhan Allah Israel ya. Jadi Yonatan ingin menyatakan Daud ya, demi Tuhan yang tidak kelihatan itu ya. Jadi itu bentuk sumpah yang di hadapan Tuhan ya. Besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Ya. Apabila baik keadaannya bagi Daud, nah, itu seterusnya. Lalu di ayat 13, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Ya. Yonatan juga menyadari bahwa Tuhan bisa menghukum dirinya. Ya. Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa juga menghukum Yonatan. Ya. Ketika Yonatan menyatakan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Lalu dia di ayat berikutnya dikatakan tentang penyertaan. Ya. Lalu ada tentang kasih setia Tuhan. Sampai ayat yang ke ayat 15 ya. Bicara tentang di ayat 16 bicara Bapak sudah baca di 2 minggu lalu ya. Dia juga ada pengharapan juga ya. Jadi dia menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa. Ya. Yonatan menyatakan bahwa Tuhan berkuasa kepada semuanya termasuk kepada dirinya sendiri. Ya. Tuhan berkuasa bahkan memusnahkan katanya, memusnahkan segala sesuatu ya. Jadi Yonatan menyadari bahwa Tuhan itu kasih ya. Tapi Yonatan juga menyadari bahwa Tuhan itu bisa menghukum dirinya, bahkan menghukum Israel begitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu tetap hadir ya. Tuhan tetap hadir meskipun pada kenyataannya tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan ya. Tuhan itu tangannya itu tetap memegang kita atau membimbing kita meskipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Kita tidak melihat Tuhan seperti kita melihat guru di kelas ya. Kita tidak melihat Tuhan seperti kita melihat orang tua atau teman-teman kita tidak melihat seperti itu. Nah, maka kehadiran Tuhan di dalam kesulitan ya, begitu nyata kalau di kisah dari 1 Samuel pasal 20 tentang Daud ya, tentang Daud dan Jonatan ya. Jadi kalau kita berpikir ya anak-anak kelas 5 dan 6, Bapak coba ajak kita berpikir ya. Apa ketakutan terbesar kita? Ya? Apa ketakutan terbesar anak-anak sekalian? Apakah takut ketika tidak punya uang? Ya? Apakah takut ketika tidak mendapatkan hasil ujian yang baik? Ya? Ini kelas 6 ya. Kelas 6 sudah menjelang akan selesai di SD ya. Apakah takut nanti ketika di SMP tidak punya teman yang bisa seperti sekarang? Ya. Atau yang kelas 5 nanti naik ke kelas 6 mungkin. Nanti kelas 6 jangan-jangan saya tidak bisa belajar sebaik sekarang ya. Apa ketakutan anak-anak? Apa ketakutan kalian sebagai seorang murid? Ketakutan kalian sebagai seorang anak? Ya. Bapak mau ajak kita untuk memikirkan bahwa apakah kita takut ketika Tuhan tidak hadir di sini, di tempat kita sekarang?
Apakah kita takut ketika Tuhan tidak lagi menyertai kita? Ya. Walaupun itu agak mustahil ya, karena Tuhan itu tetap menyertai kita. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu ketakutan kita? Ya. Lalu mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita lebih takut tidak ada masa depan, atau kita lebih takut Tuhan tidak hadir saat ini? Ya. Kita perlu lebih takut kalau Tuhan tidak hadir, ya. Karena kalau Tuhan tidak hadir, kita juga tidak punya masa depan. Ya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun cita-cita kamu, cita-cita kita, kalau Tuhan tidak hadir di saat itu, ya kita tidak bisa hidup ya. Karena memang kita percaya bahwa hidup kita itu adalah atas perkenanan Tuhan, atas kendali dari Tuhan. Ya. Anak-anak kelas 5 dan 6, Bapak mengajak untuk merenungkan bagaimana kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu meskipun tidak kelihatan, meskipun tidak langsung kita bisa lihat, pegang, atau tiup, atau apapun itu ya, tapi Bapak menekankan bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir sepanjang segala masa. Ya. Kenapa bisa Bapak bilang sepanjang segala masa? Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Kenapa? Karena Dia memiliki segalanya. Ya. Ya. Tuhan yang empunya alam semesta, Tuhan yang memiliki segalanya. Ya. Jadi bagaimana kita merasakan bahwa Tuhan itu hadir meskipun tidak terlihat atau tidak bisa ada di sekitar kita secara fisik ya? Apa yang perlu kita latih sebagai kebiasaan ya? Salah satu hal yang kita bisa kerjakan adalah kita semakin peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak yakin percaya, anak-anak kelas 5 dan 6, masing-masing pribadi kalian, Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Ambil waktu untuk merenungkan hal ini. Apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi saya saat ini? Ya. Mungkin melalui wabah COVID-19 ya, COVID-19, Tuhan sebenarnya sedang melatih saya untuk apa? Begitu. Tuhan sebenarnya melatih saya mau jadi manusia yang lebih seperti apa? Ya kalau Pak Wira bisa cerita ya, bisa dikatakan Pak Wira jadi Pak Wira itu matanya sebenarnya sudah kurang kurang tajam melihat ya. Jadi kadang kalau Pak Wira di sekolah gitu, mungkin 1-2 jam di depan komputer juga sudah ini ya. Tapi Pak Wira harus melatih diri untuk lebih sehat matanya ya, karena melihat komputer di masa seperti ini bukan 1-2 jam lagi ya, bisa seharian Bapak Wira melihat ya. Maka Bapak harus meningkatkan stamina tubuh ya, meningkatkan kemampuan mata untuk melihat ya, meningkatkan kesehatan mata ya, mungkin dengan makanan yang lebih bergizi begitu ya, tidur yang lebih cukup ya, istirahat yang lebih cukup, dan sebagainya. Jadi itu Pak Wira pikir satu perenungan dari Pak Wira. Dari kondisi seperti ini Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Anak-anak kamu bisa pikirkan ya, melalui kondisi kesulitan seperti ini, Tuhan sebenarnya ajarkan anak-anak kelas 5 dan 6 apa? Ya. Bisa kamu pikirkan, nanti bisa ditulis ya, lalu didoakan masing-masing. Jadi fokus yang Bapak ingin sampaikan di hari ini adalah seperti Jonathan yang bersumpah demi Tuhan Allah Israel ya, demi Tuhan Allah Israel yang hidup ya, dan yang berkuasa itu ya, dia menyatakan akan mendukung atau membantu Daud ya. Jadi
Dan dia juga menyadari bahwa Allah itu bisa menunjukkan penghukumannya kepada dia juga. Begitu. Sama seperti Yonatan, kita juga bisa berdoa ya. Kita juga bisa berdoa menyatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, demi Allah yang hidup, ya, saya bisa melakukan ini. Saya bisa berjanji kepada Tuhan tentang ini. Ya, saya bisa belajar lebih giat ya. Saya bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya membantu orang tua. Ya. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kelas 5 dan 6 untuk bisa merenungkan firman ini, dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati kami di dalam merenungkannya dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.